berapa puluh Apanya? pertanyaan? Agak ngalir aja. Oh. Oke. Mau pakai bantal. Kalah sama emak. Mana mak? Iya. Ada logo opening dulu. Oke, hari ini kita ngobrol dengan Mami Fitri. Manajer dari Mahadewi Indonesia, sekaligus apa mak? Manajer ya? Iya, Kadif Penjurian. Sekaligus Kadif Penjurian yang belakangan lagi rame soal makna filosofi 38. Oke, terima kasih Mami Fitri sudah nyempatin waktunya. Iya, siap. Oke, mak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat masih ya? aman. Masih aman. Masih aman. Rame banget lagi nih Iya, di medsos. seneng ngelihatnya. Jadi apa ya, komentar-komentarnya itu kayaknya apa ya? Ada yang pengen tahu, ada yang penasaran, ada juga yang kepo-kepoan, ada juga yang mau menjatuhkan. Ada juga yang mau menjatuhkan. Iyalah, Ini pastilah. info dari mana nih? Iya, Pasti lihat apa aja. enggak nih? Apa kelihatan dari mana menurut Kelihatan Mak? aja lah dari komen-komennya itu, ya yang ngerasa pinter kali dia ikut berkomentar gitu tanpa dia ngerti tuh kayak gimana dalamnya kita. Orang kan taunya kan dari luar, belum tahu dalamnya gimana. Belakangan ini kan yang lagi rame itu soal video di dalam pedok kemarin ya. Iya. Orang nanya masuk ke dalam, itu sebenarnya situasinya gimana sih mak? Bisa direview kembali nggak? Jadi dari awal ya? Iya, gitu ya? dari awal coba. Itu sesi terakhir ya jatuhnya ya. Kita di sesi ke-18 kalau nggak salah, tiket 380. Murai umum. Burung tuh di depan. Itu tiket murah kan, sorry? Tiket murah, tiket terakhir itu. Makanya terakhir dari awal sampai ini aman ya gitu. Akhirnya ya namanya juga perlombaan pasti ada aja. Nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Jadi dari awal tuh dia sesi terakhir jatuhnya di tiket 380 sesi 18. Jadi burung di depan. Biasalah pemain ya. Makanya gini, selalu aku bilang jangan pernah lihat burung sendiri. Lihat burung lawanmu gitu kan. Burungmu bagus menurutmu. Tapi lawanmu kita kan nggak main sendiri gitu. Kita tuh berlomba gitu kan. Jadi mungkin dia melihat burungnya sendiri gitu, mungkin bukan merasa ya, karena ya paham lah, aku juga suka ngerawat burung ya, capeknya ngerawat burung gimana gitu kan ya, mulut kita udah perfect, udah bagus lah, tapi kan ketika tanding itu kan ketemu lawan, kita nggak tahu batasan burung kita seperti apa kemampuannya saat menghadapi lawan gitu. Jadi kayak gitu, intinya dia tidak terima lah gitu burungnya ajuan 2 kalau nggak salah. Itu ya kalau nggak salah. 04 ya? Iya 04. Nah yang dia nggak terima itu kenapa 03 yang dia bilang juara 2, padahal salah. 03 itu juara 3. Gitu. Karena deket-deketan tuh ya. Sampingan. Samping-sampingan. Cuman kalau bahasa dia ke juriku katanya kok satu blok nggak nemu 2 burung. Padahal itu salah, maaf. Nomor 3 sama 4 itu beda blok. Pas di pergantian sisi blok ya? Iya, jadi pas tulang lah itulah ya. Jadi pergantian blok, dia ada di antara itu. Jadi 3, 1, 2, 3 itu satu blok, 4, 5, 6 itu satu blok gitu. Jadi beda blok gitu. Dia nggak terimanya di situ. Kok burung samping-sampingan satu blok, kok burung dia nggak masuk, burung ini masuk gitu. Itu yang dia nggak terima, dia tanya, kita jawab lah sebagai penilai ya gitu ya, yang kita bekerja di situ. Otomatis yang ditanya itu yang tidak mentokan gitu, siapa juri yang tidak mentokin, dan udah dijawabkan kemarin sama juriku. Karena dia muter sono muter sono sini kan. Terus gini, ketika gelaran itu berjalan, aku selalu nih setiap yang terlalu frontal lah gitu ya, teriakannya lah apa itu, selalu aku ada di situ, aku dekatin gitu, biar tahu nih apa sih yang diinin burungnya gitu kan. Jadi ketika dia komplain, ketika ada pertanyaan, aku bisa menjawab, nge-backup anak. Selain anak-anak memang dia anak-anak tuh memang bekerja sendiri gitu kan. Tentu namanya sebagai kadip kita pengawas, kita membackup anak-anak gitu. Makanya selalu gue di situ gitu. Lama gue puter di situ kan. Sampai itu bahasanya di atas pala. Ya kalau di bawah incek. Kasar lo kayak gitu, bohong kalau nggak dengar. Kalau di bawah apa?
Ya gue injek loh. Oh. Ya, nah, sekarang kalau di bawah, Iya. ya di pala ya di atas kepala. Kalau di bawah ya pasti keinjek. Iya Gitu benar. dah. Itu Bohong kalau guyonan nggak dengar. maksudnya ya? Iya, bukan guyonan ya. Maksudnya karena ini anak apa pemain gitu kan, dan itu udah biasa begitu. Oke. Itu ya makanya aku jawabnya juga biasa kayak gitu kan. Tapi kan itu nanti jadi buat inian kita kan. Harusnya mereka juga tahu karena aku lama di situ gitu kan. Bohong kalau nggak dengar. Bahasa pasti seperti itu pemain. Gitu kan. Bahasa intimidasi buat Ya, juri ya. aku tahu biar kalau ketika dia ngomong begitu, juri itu memantau burungnya, lebih melihat burungnya gitu. Ya, padahal nggak perlu begitu juga. Namanya kita kerjanya memang itu kan semua otomatis semuanya dipantau gitu. Itu kayak gitu kejadiannya kemarin. Dia nggak terima dengan bahasanya. Burungnya tuh durasi kerjanya dari awal sampai akhir, terus materian apa segala, kok kalah sama burung jeda katanya. Bahasanya tuh 03 burung jeda gitu. Sorry mak, bentar mak. Oke. Ini burungnya pindahin dulu kali ya. Lanjut mak. Sampai mana tadi? Iya, masalah dia kalah sama burung jeda gitu jatuhnya ya. Dia nggak terima karena burung samping-sampingan, dia bilang durasi dia dapat materinya dia ada gitu kan. Kok bisa kalah sama burung jeda mukul 2 kali? Bahasa gitu bisa dapat juara 2. Itu aja dia udah salah. Iya. Pertama, terus dia bilang 1 blok. Kok nggak dapat? Itu salah kedua. juga kedua gitu kan. Makanya harus gini ya. Ketika lu komplain, lu harus bisa ngelihat suasana kondisinya seperti apa, burungmu seperti apa, burung lama seperti apa, tim pekerjanya pun seperti apa. Jadi nggak asal lu tembak orang itu gitu, maksudnya begitu. Artinya kalau mau komplain ke dalam, lo harus punya data yang valid gitu ya. Iya, jadi jangan asal karena emosi burung lu nggak masuk, lu mau komplain seadanya gitu. Jangan gitu. Maksudnya lebih pintar dikit lah gitu ya. Kenapa? Sistem penilaian itu kadang-kadang dirubah kayak gitu biar pesertanya tuh pemain bisa lebih pintar, lebih bijak kayak gitu kan. Kalau sama abrak-abrakan kayak gitu kan ya banyak ya. Sekarang kan kita lebih dirapikan dengan main game apa, jadi lebih terlihat kerja burung karena kan semakin dikerucutkan, gitu kan. Harusnya mereka juga bisa melihat lebih jangkauannya lebih luas lagi karena premium itu G itu cuma 24-25, nggak kayak dulu kalau reguler itu yang bisa 70 gantangan. Gitu, lu juga nggak bisa mantau burung lu di sini juga lawanmu di tengah. Iya. Ya harusnya kayak gitu, harusnya lebih bijak lah dengan kita sistem main sekarang G per blok itu harusnya mereka juga lebih pandai juga gitu mencari lawan-lawannya, kelemahan burungnya, keistimewaan lawannya, harusnya juga seperti itu harusnya. Harusnya. Jadi jangan komplain karena ego burung lu nggak juara tanpa ngelihat posisi keadaan burungmu, lawanmu gitu. Harusnya seperti itu. Nah, maksudnya di proses dia komplain itu kan ada sempat yang jadi bahan rame sama orang-orang karena rekapan. Salah satunya rekapan, tapi bentar, ada satu lagi Mak bilang materi dasar. Nah, dari Mami Fitri sendiri nih, materi dasar itu yang seperti apa sih? Jadi gini, kita kan kalau penilaian nih ya kita bahas biar nggak ada miss lagi kesononya lah. Biar sekalian digabrukin lah gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada bang bung buat di sana sini kayak gitu ya. Jadi irama lagu, durasi kerja, volume fisik. Itu jatuhnya ya. Irama lagu, durasi kerja. Kalau dia kemarin bahas soal durasi kerjanya dapat. Irama lagunya ampar-amparan lah gitu. Ngeluarin ini itu gitu ya. Ada suara dasaran gitu. Kenapa dibilang materinya? Iya, tapi materimu kebanyakan lagu-lagu dasarannya. Lagu dasarnya itu kayak di Murad tuh kayak gelonggongan nyala, suara-suara alam nyala, suara apa nyala kayak gitu kan. Semua burung itu punya suara dasaran. Bahkan kenari aja kan dasarannya juga ada. Dia cuma lurus aja gitu kan, nggak sampai kayak ngalun-ngalunnya gimana gitu, ada gitulah. Burung dia kemarin posisi lebih banyak dasarannya. Gelonggongannya iya lebih banyak. Ya durasinya dapat, memang durasinya dapat. Cuma kan durasinya tuh nggak sebanding sama dasarannya yang dia materi yang dia bawakan kayak gitu kan. Dia bilang ada suara cipu lah, inilah, itulah segala. Ya aku paham, lagu-lagu kecilnya ada gitu. Tonjolannya kan dia tidak ada gitu kan. Sedangkan kalau dia membandingkan sama sebelahnya, yang katanya jeda gitu kan. Iya kita akuin, aku udah bilang sama dia, memang betul burung samping tuh ada jeda gitu. Cuma dia sekali buang itu ngalunin 2-3 lagu gitu kan. Wajar aku bilang gitu, burung jatuhnya bukan burung pukul ya gitu ya. Burung berdurasi, burung materi gitu.
ada jeda tuh wajar gitu ya. Selama dia tidak monoton, tidak sejalur. Kecuali dia cuma mukul cililin sekali, jedanya seumur hidup, baru bunyi lagi, baru jeda lagi, itu ya nggak bisa karena durasinya tidak dapat. Gitu. Itu yang kemarin aku jelaskan. Dia nggak ngerti, tetap ngotot dengan burungnya suara. Masa terakhir tak tembak. Iya tahu, aku bilang itu burung masih kerja. Dia bilang cuma terakhir dia buang kenarian besok lah, itu tahu kenarian. Aku bilang kayak gitu. Terakhir buang kenarian. Iya, burung itu juara, katanya dia bilang kayak gitu kan. Kenapa terakhiran burung saya durasi kerja dapat irama lagunya ada, katanya dia bilang gitu kan. Itu harusnya dia paham. Kenari itu materi bukan gitu. Iya. Harusnya dia kan dibanding sama gelonggongan, sama dasaran itu. Kamu lebih pilih mana? Jatuhnya kan seperti itu. Harusnya dia lebih bijak lah, gitu. Bisa membedakan itu terakhir kenarian itu berarti kan materi lagu. Kenarian itu. Mungkin yang dimaksud materi dasar ini atau materi dasaran yang Mak bilang ini lagu mungkin ya? Iya, lagu kosong, gelonggongan-gelonggongannya dia. Kayak kenari kan murai itu ngukluk mulu lah itu. Ya itu kebanyakan itu. Soalnya kalau teman-teman yang mayoritas tahu ya mungkin termasuk di blok timur atau blok tengah itu bilangnya kalau misalkan materi itu kosongan kan? Bukan, kalau materi itu lagu I ya kan. Tapi kalau misalkan ngukluk atau apa itu lagu O. Iya. Mungkin karena menyampaikannya materi dasar jadi aneh mereka apa. Dia bahasanya gini, materi dia karena dia awalnya gini, materinya kurang apa yang bermateri tapi lebih banyak dasaran. Aku bilang kayak gitu. Lagu-lagu dasar, suara-suara aslinya dia, suara alamnya. Itu kayak gitu kemarin tak jelaskan. Karena dia bolak-balik nanya. Aku juga gini ya, anak-anak sudah benar lah menjawab itu ya dengan karena per blok itu kan. Udah benar, dia masih bolak karena aku juga nge-backup anak-anak. Ya udah sebagai pengawas ya, sebagai orang tuanya anak-anak lah gitu ya. Ya tentu aku backup dengan aku putuskan, oke aku jawab. Karena aku udah sempet jawab, dia nggak terima aja, nggak terima. Ya udah sekarang gua cut lah gitu. Dengan jawaban yang udah udah gitu aja. Iya, karena biasanya kalau juri pantau blok itu kan yang bertanggung jawab menjawab itu juri masing-masing kan. Blok masing-masing. Jadi artinya dari blok A, B, C, D itu jawab semua gitu loh. Nggak, jadi yang tidak menjawab itu yang tidak mentokin itu yang menjawab. Kalau yang mentokin itu yang aman gitu. Jadi gini kan kita sistem per blok ya. Blok itu kan bergeser. Nggak semuanya juri itu seperti kolosal bisa pantauan luas, mata lu sono sini, apa langkah itu enggak. Jadi per blok itu pergeseran. Ketika mungkin juri A di sini nemu burungnya gitu ya, bergeserlah ketemu di juri B lah. Ketika juri B ada di posisi burung ini, mungkin ketika ada di juri B itu burung itu sedang tidak bekerja dengan maksimal gitu ya. Maksudnya tidak mengeluarkan materi-materi yang memang menunjang untuk penilaian gitu. Bergeser lagi lah ke juri C dan seterusnya gitu kan. Jadi kita kan putaran tuh bisa 2 kali putaran gitu kan ya. Mungkin ketika dia balik lagi di juri A nih ke situ, burung itu masih kerja, itu kan. Ya itu ditandain dong sama dia kayak gitu, bekerja masih ditandain. Ini balik lagi nih anak nih satu nih, gitu ya. Mungkin dapat, tapi kan dia di awalnya dia udah nggak dapat, gitu kan. Pembandingannya di mana nih? Ketika 8 menit, 2 menit banding-banding itu mereka lagi mencari kan. Mana yang benar-benar layak untuk dinaikkan, untuk dipotongkan. Perbandingan kenapa selalu ada langkah bebas, pantauan luas. Jadi dia nggak ngelihat burung baru bunyi itu udah nggak kenilai. Di pantauan bebas ini. Pantauan bebas itu dia tinggal membandingkan yang dia catat dari awal kerjanya itu. Di nominasi awal. Dari awal dia memang ada di catatan dia, awal, tengah, akhir gitu kan. Itu ada, dia tinggal banding-banding nih. Bukan cari kelemahan ya gitu. Jadi kita cari nih banding-banding yang mana yang masih bekerja gitu, yang mana yang udah mulai agak kendor, yang mana yang udah benar-benar habis gitu kan. Itu baru kita perbandingan, banding, udah fix, udah benar-benar mereka dengan catatan dan pantauan mereka sendiri baru mereka naikkan gitu. Jadi sistem blok seperti itu. Juri Mahadewi ini per bloknya berapa menit? 2. Oh jadi satu juri muter 3 kali ya? Iya, 3 kali awal, sama awal, tengah sama terakhir itu akhir. Jadi langkah bebas itu. Jadi pertama dia di blok A sampai 2 menit, kemudian pindah ke blok B. 6 menit terakhirnya lari B, lagi ke C, D. Balik lagi ke dia lagi kayak gitu. Masuk menit ke 9 dia udah di blok A lagi. Udah harus balik lagi. Nah putaran yang banding-banding ini 2 menit banding-banding. 2 menit berapa kali putar? Per 30 detik atau?
Kalau udah 2 menit itu udah bebas. Jadi, udah bebas. Jadi kan kita di 8, 2 menit terakhir kan, 2 menit banding-banding. Itu bebas, kalian tuh nggak harus nungguin 30 menit lah. Oh jadi nggak ada juri geser lagi? Ya ada, makanya langkah bebas. Udah nggak ada, dia udah langkah bebas gitu. Jadi makanya aku selalu bilang langkah bebas, gerak. Pantauan jarak tembak jauhnya dipakai. Karena dia udah bebas, dia boleh gerik ke sini tuh bebas gitu sebenarnya. Boleh masuk. Tapi sempat kejadian nggak, ada 2 juri yang ngumpul di satu blok ketika pantauan bebas itu? Nggak ada, paling dia begini. Jatuhnya. Tapi dia tetap tidak melebihi bloknya dia. Maksudnya gini, pantauan bebas tuh lu boleh mundur, boleh masuk, boleh ke kiri, boleh ke kanan, tapi tidak melewati. Oh cuma di bloknya dia, langkah bebas. Kalau ini kan biasanya kalau yang belum di langkah bebas itu kan lu masih ngikutin ke tengah, mundur, geser. Oh ini bebas, lu mau ngeliat dari sudut sini boleh, dari dalam boleh, dari mana bebas gitu. Karena untuk membandingkan dan boleh melihat di blok lain. Ketika misalnya mau urung nih di 04 sama 20 misalnya, tentu jauh dong. Lu gimana nih cari bandingannya? Ya lu pakai tembak jauhnya seperti apa, kayak gitu. Ngambil sudutnya seperti apa, kayak jadi gitu. Kan gini, kalau yang biasanya kita tahu ya, ini di A, B, C, D. Nah ini 2 menit ya. Kan otomatis menit ke-8 ke atas, menit ke-9 ya, masuk 9, dia balik lagi ke A kan? Nah 2 menit terakhir ini dia udah nggak ada putar lagi? Nggak bisa, udah di situ. Udah di sini aja? Lu udah ke situ aja, muter-muter di situ, nanti tinggal langkah bebas. Maksudnya gini, 2 menit banding-banding, gitu kan, langkah bebas. Ya lu boleh ke tengah, boleh ujung di sini buat tembak jauh, lu boleh di sini buat tembak jauh, boleh di sini, lu bebas. Yang penting lu bergerak gitu. Selagi di blok zonanya tadi, sendiri ketika burung ada di sini otomatis lu nggak mungkin ada di sini dong. Lu bisa di sini, di mana. Pokoknya cari sisi nyamanmu aja gitu. Makanya aku selalu bilang cari nyamannya, langkahmu pun cari nyamannya gitu. Karena kalau kita kerja tidak nyaman otomatis tidak bakalan fokus untuk menilai gitu kan. Jadi kita di sini ini udah nggak ada geser lagi. Jadi 2 menit banding, udah kalian udah muter di sini cari. Kalau burung ada di sini ya pantauan kalian berarti harus lebih luas dong. Karena gini, sistem blok itu cuma 6 burung. Betul. Enggak seperti kolosal gitu. Jadi lu dari sini masih tetap kelihatan di sini. Gua dari ujung ketemu burung turun di ujung aja gua bisa teriak. Gitu kan jatuhnya. Nah, jadi jangkauan kalian tuh lebih dikecilkan gitu kan. Tapi harus lebih teliti, itu harus lebih dimaksimalkan gitu. Karena burung semakin sedikit burung tuh semakin sulit sebenarnya menentukan. Gitu. Bukan semakin sedikit semakin gampang tembak, enggak bisa. Karena pilihannya jadi sedikit. Pilihannya makin mengerucut itu kan. Jadi mana nih yang benar-benar memang bintang di atas bintang, kasarnya kayak gitu kan. Yang baik di atasnya lagi kayak gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi udah kalian bebas aja. Mau ke sini, yang penting lu bergerak, jangan lu stuck nungguin diem gitu, nungguin burung bunyi, jangan gitu. Kalau kita nungguin burung bunyi berarti kita nyari kesalahan. Gitu, karena sistem kita tuh tidak mencari kesalahan gitu kan. Cari burung kerja, burung banding-banding akhir dia masih bekerja. Lihat dari menit pertama, kedua, ketiga dia masih konsisten, masih stabil, ya itu boleh dinaikkan gitu. Gitu, maksudnya seperti itu. Berarti Mahadewi di 2 menit akhir dia hanya di zonasinya yang awal pertama dia tugas. Kecuali burung tuh tidak memenuhi kuota di 24, 25. Misalnya burung di bawah 12 lah, di bawah 15 gitu. Itu pasti aku langkah bebas karena nggak pakai timer ya jatuhnya selalu aku interaksi sama MC, cuma sedikit mami ya yang ngatur kayak gitu sama Tevin tuh biasanya. Oke, berarti bebas lah. Kalau bebas itu aku yang berteriak, geser, gerak, maksudnya gitu. Karena burung sedikit itu kalian tidak bisa stuck gitu. Ketika burung cuma ada 10, 12 itu kan kadang tidak ada di juri tidak dapat blok. Makanya kenapa disuruh bebas gitu, langkah bebas. Kenapa langkah bebas? Kalau langkah bebas sebenarnya kalian lebih enak gitu. Mantau geser sono geser sini, kalian masih banyak pilihan untuk melihat gitu dibanding dia blok gitu kan. Kalau blok itu kan terbatas. Ini misalnya kita blok A, mau blok B bunyi bodoh amat, mau blok B kasarnya muntah beling lah. Bukan urusan gue gitu kan. Urusan gue, lalu sono urusan lu. Asalnya kayak gitu. Mau burung kalian di blok kalian tidak bekerja, ya udah lu urusin blok sendiri gitu. Ketika bergeser, baru lalu lihat nih burung yang tadi bunyi yang mana nih. Tapi biasanya gini ya,
aku selalu ngajarkan sama juri gini, ketika kita bekerja, mata, telinga, kaki, tangan kalian tuh bekerja. Jadi kaki kalian melangkah, tangan kalian mencatat, kuping kalian tuh mendengar, mata kalian melihat gitu. Jadi jangan cuma lihat satu sisi. Boleh lah kita, ini burung di blok sono nih, bunyi nih, buang-buang. Ya kan kuping kita masih bisa mendengar gitu. Oh berarti sebelah mana ya nih burung yang itu kan. Tapi tetap tanpa kita menghilangkan tuh blok yang sudah ada gitu. Nah nanti ketika kalian balik ke ada di posisi blok yang burungnya bunyi, kalian bisa lah mencari kira-kira. Nanti mungkin dia kan ada kerja lagi nih burung. Oh berarti ini burung yang tadi. Nah, gitu. Makanya selalu aku ajarkan anak-anak ketika kalian kerja semuanya bekerja. Kaki, tangan, mata, telinga kalian tuh harus bekerja semua. Jadi jangan terpaku sama udah lu jegrek di sini berdiri, udah nih aja yang gue lihat. Ini yang itu nggak bisa kayak gitu. Terus menghindari di bawah kandang burung gitu. Karena kalau kita ada posisi di bawah kandang itu tidak terlihat gitu burung. Jatuhnya ntar ada bahasa nih burung gue dikolongin. Di atas kepala. Iya. Atas kepala. Bohong kalau nggak dengar gitu. Tuh di atas kepala kayak gitu kan. Terus bahasanya itu jangan dikolongin lah. Kan pasti karena kayak gitu kan. Di atas kepalanya dia gitu. Makanya selalu agak mundur. Gimana caranya kalian tuh harus mundur ngelihat burung yang ada di dekat kalian kayak gitu. Itu dari kita kayak Juri Mahadewi boleh nggak ketika dia pantau di blok A, dia lirik ke blok B atau blok sebelahnya atau blok D deh gitu. Karena misalkan nih kejadian kayak 03 04 kan. Si Reva lah, let's say kita bilang Reva di 04, 03 nembak ya kan. Terus Reva nggak sengaja lihat atau memang dia pengen ngeliat gitu? Enggak, jadi kan gini ya. Boleh apa enggak itu? Bukan bloknya dia? Kalau cuma ngelirik gitu nggak masalah gitu. Nggak masalah, yang penting dia tidak mencatat gitu burung itu. Jadi gini, ketika nih burung nggak ada, otomatis lah kita mau siapapun otomatis. Kita kan burung di bloknya dia bekerjanya standar gitu kan. Ada nih di samping nih burung kerja, otomatis dia pasti ngelihat kayak gitu kan. Oh ini burung ini lagi nembak, tapi kan tidak masuk catatan gitu. Tetap yang dia fokuskan itu di bloknya dia. Di 6 burungnya bloknya dia sendiri gitu. Ya kan seperti aku bilang mau muntah beling mau apa, makanya kan mata, telinga itu kan gitu kan. Mata kalian di sini, kuping kalian kan otomatis pasti ada dengar loh. Karena burung 3 4 itu sampingan. Mau pukul-pukulan ya samping-sampingan kelihatan gitu kan. Iya gitu. benar. Maksudnya begitu. Boleh. Cuma tidak boleh begini kayak gitu nggak. Paling ngelirik ya wajar lah kayak aku. Gue di sini burung di sana kan gue lihat begitu. Kayak gitu untuk memastikan gitu. Mak, pertimbangannya apa, Mak? Di 2 menit juri cuma di bloknya sendiri karena yang lain ketika pantau blok itu mereka keliling per 30. Jadi gini, masuk ke menit 8 lewat 1 detik itu mereka dijatahin per bloknya 30 detik. 30, 30, 30, 30. Selesai kan? 10 menit baru mereka balik. Balik ini udah selesai penilaian. Pertimbangannya apa? Mahadewi nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Kemarin tak gituin gitu kan. Bebas, langkah bebas. Kalian bebas melangkah kemana aja. Langkah bebas, pantauannya juga tembak jauh apa. Tapi anak-anak ini tetap stuck gitu. Mereka muter aja di situ. Nah, berarti secara tidak langsung sistem yang bikin dia yang membuat sistem itu gitu kan. Jadi ya udah gue diam aja. Gue puter. Kalau aku gini gerak kan. Pantauan bebasmu tembak jauhmu pakai. Aku selalu kayak gitu. Lihat deh setiap itu pasti aku selalu kayak gitu. Tembak jauhmu pakai. Perhatikan banding-banding langkah bebasmu. Harusnya kalian gerak gitu kan. Tanpa disuruh pun itu kalian gerak. Ada yang sebagian juri itu gerak sendiri tanpa komando. Ada yang udah diam aja cari aman gitu kan. Udah maksudnya bukan cari aman. Udahlah dia dari sini juga mungkin nemu gitu. Senyamannya. Iya, makanya kan kan udah dibilang kan aku bilang intinya nyaman dulu. Kalau kalian kerja nyaman, langkah kalian nyaman, gerak kalian nyaman, otomatis kalian nemu gitu. Tapi selama ini ya nemu lah gitu. Maksudnya memang dari aku juga catatan ini kerja, oh ya udah mungkin ada miss sedikit ya wajar kayak gitu kan. Ada juri yang tidak menaikkan, ada yang gimana itu wajar lah karena ya itu kita balik lagi di blok gitu. Personil juri Mahadewi sekarang totalnya ada berapa, Mak? Ada 7. Mami Fitri apal nggak? 7 ini dia asalnya dari mana aja? Artinya ada yang dari Ronggolawe, dari yang lain kan? Bisa dari bendera atau dari asal dia
bendera aja deh. Bendera. Ya. Kalau Vivi itu dari Surabaya itu ya, juriku dari Surabaya. Vivi itu basicnya dia dari Ronggolawe ya. Ronggolawe. Sama kayak aku lah ya. Ica dari Mojokerto itu basicnya dia dari BNR. BNR. Terus si Rika itu, Rika dari Kerawang itu, dia dari dari Ronggolawe juga, dari Orik juga gitu kan. Kemarin tuh. Terus si Reva itu dari Ronggolawe, Cirebon. Ya. Terus ada Tia dari Tulung Agung itu dia dari BNR. BNR. Terus ada Maya dari Ciamis itu dari mana ya dia? Karena baru sih ya kemarin ya. Oh gitu. Itu dari independen lah, mungkin masuk dari independen. Mungkin dia bekas bendera juga. Gitu. Terus si Sally itu dari independen. Yuli itu yang dari Bekasi itu dia dari RI tadinya. RI. Artinya begini, mayoritas juri Mahadewi ini pernah merasakan diklat semua kan? Pernah, kemungkinan pernah. Iya, karena berangkatnya dari bendera. Organisasi dan IO dan organisasi besar-besar semua ini. Nah, maksud gua mereka tingkat kepahamannya itu sama rata atau enggak, Mak? Maksud kita itu maksudnya ada nggak yang ini paham tentang penilaian burungnya paham banget, ada yang standar aja, ada yang lemah banget gitu, ada nggak? Atau sama levelnya? Masing-masing beda sih ya, masing-masing orang kan gini ya, kemampuan itu kan nggak semuanya sama gitu ya. Terus kita juga tidak bisa memaksakan, tapi kita usahakan menyamaratakan. Gitu kan ya. Maksudnya gini, kalau yang lain ini mapan lah gitu ya, juri-juri lama lah. Juriku tuh semuanya di atas 5 tahun lah. Otomatis. Menjuri? Iya, otomatis lah. Otomatis itu sudah dapat pembekalan. Betul. Dari dia bendera gitu, dari basicnya, terus dari lapangan yang biasa dia isi di daerahnya. Biasanya tuh udah ada pemahaman, udah ada bekal lah gitu kayaknya. Di sini tuh kita satukan gitu, kita samakan, sama enggak gitu ya. Yang kira-kira agak kurang itu ya kita fixin, kita perbaiki, kita ajarkan lah fungsinya aku di sini sebagai mamanya mereka lah yang untuk Kadip Penjurian untuk mengajarkan. Ini loh sistemnya seperti ini, pola ini begini. Walaupun di mereka tuh udah diajarkan ya, udah terbiasa lah makanan mereka sehari-hari gitu. Cuma kan namanya kita satu tim tuh harus bikin chemistry gitu. Baru kan. Iya, jadi penyamaan persepsi. Tidak salah yang diajarkan sana, tidak juga selamanya benar yang diajarkan di sini. Kita cari titik temunya, gitu. Titik temunya seperti ini loh, seperti ini. Sistem penilaian yang real ini seperti ini. Maksudnya yang memang sistem pencarian burung tuh seperti ini, kayak gitu ya. Inilah di sini disatukan gitu dengan sedikit mentoringan dari aku, kayak gitu kan. Ajaran dari aku, briefingan sebelum dan setelah gelaran itu kayak gitu. Dan kita tuh ada keharusan. Penyamaan persepsinya seperti apa, Mak? Biar chemistry-nya dapat sama tuh chemistry-nya antar juri ini dari Mami Fitri sendiri. Kalau dari kita sih persamaan ini dulu. Kita nyatuin chemistry dulu nih. Anak-anak nih saling ngiket nggak gitu, ketemu nggak kayak gitu. Caranya gimana itu? Ya tetap kita kumpulan bareng atau apa gitu. Jadi terus kan nih setiap datang nih kita kenapa tadinya kan kita di hotel. Di hotel tuh dari awal-awal. Hotel itu kan per kamar. Iya, paling mentok 2 orang gitu. Satu kamar itu dua orang. Untuk komunikasi itu sulit menurut aku ya, karena kita tidak bisa duduk bareng, bercanda bareng karena menyatukan chemistry itu kan harus benar-benar tumpah di situlah gitu ya. Dari sono kasarnya gini, kita nih kayak panci nih, ini air di sini udah masuk udah tumpah di sini. Gitu. Itu nanti diaduk lah gitu, chemistry-nya nemu nggak gitu. Terus gimana cara menghilangkan ego kayak gitu kan? Karena tim itu kalau sudah ada ego itu nggak bisa. Gitu. Apalagi perempuan semua. Tahu sendiri dah perempuan gimana, pegel gitu. Mainnya main hati, main perasaan, baperan gitu. Makanya selalu aku bilang ke anak-anak ketika mereka baru mau masuk ke kita, selalu tak telepon kan. Gitu, ini gue begini loh, anak-anak begini, kamu siap nggak? Intinya jangan baperan. Kalau gue kayak gitu selalu gue. Itu yang pertama. Itu yang jangan baperan. Iya, jangan baperan, jangan ada sakit hatian, jangan ada baperan kayak gitu.
Karena kita nih ya cewek tahu sendiri lah, mulutnya lebar-lebar gitu ya. Tapi kan intinya cuma bercanda gitu, tidak serius, tidak masuk hati. Kalau kalian dimasukin hati ya kelar, gitu. Bubar Mahadewi. Nah makanya tadinya kan di hotel ya, gitu. Nah, terus di musim keempat kalau nggak salah, aku minta sama Abah itu, udah bah di kantor aja. Gitu maksudnya. Musim keempat ini apa? Lomba keempat? Iya, jadi 4 kali gelaran itu. Kalau aku bilangnya musim. Gitu ya. Musim pertama, musim kedua kayak gitu kan. Gue bilangnya musim. Nih kalau mau sambil ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi pas keempat kali di Highland itu, aku bilang, Abah keluarlah. Aku bilang gitu kan. Udah nggak usah di hotel. Aku bilang kayak gitu. Kita di kantor aja, toh di kantor juga nyaman kok, gue bilang itu lebih enak juga, kamar ada, ruangannya juga enak. Jadi maksud gue gini, biar kita tuh udah nggak ada gap-gapan gitu. Kalau di hotel kan, lalu sama lu deh, sama kasarnya lu dateng nih, misalnya dari Surabaya, datang berdua sama temennya, ya lu di hotel aja di sini. Padahal di sana tuh juga aku oplos dari Jawa Timur ketemu Jawa Barat. Dari ini ketemu biar saling ngisi gitu loh, saya tetap aja kan nggak nemu kalau nggak satu dudukan gitu. Makanya udah di kantor aja aku bilang, biar ngeriung bareng, biar chemistry-nya lebih dapat. Nah pindahlah ke sini gitu kan. Udah kita ya semakin dekat lah chemistry gitu. Ya bongkar pasang lah, wajar lah. Jadi mulailah di sini, mulailah tuh ngiket tuh chemistry dapet dikit masih perapian. Setiap saat kita kan selalu perapian gitu. Perapihan. Iya, perapihan. Perapian. Gitu. Perapiin gitu lah. Perbaikan gitu. Lah kayak gitu. Apa ya, kita juga bukan manusia yang perfect gitu. Pasti banyak salah lah gitu. Menurut kita sempurna, menurut orang bangsat kayak gitu kan lah, kayak gitu. Karena makanya terus kita selalu perbaiki diri, perbaiki kinerja kerja, perbaiki etika, selalu itu yang kita lakukan gitu. Ini udah masuk musim keberapa nih? Ini musim awal sudah lewat, kita mulai lagi di musim pertama lagi. Musim awal itu 12 maksudnya? Iya, 1 tahun belakang itu udah lulus lah nih musim nih. Musim tuh udah berganti gitu. Udah berapa lomba, ingat nggak? Lomba 12 kurang lebih itu kalau sama yang bukan event besar ya, gitu, sama-sama event itu, sama kita dipanggil keluar itu ada 20-an lah. 20-an ya? Ya kemungkinan ada 20. Musim awal? Iya. Ini masuk musim kedua nih? Iya, musim kedua aja kita udah 1 kali gelaran ya kemarin di MP itu perdana, kita pecah telur lagi kayak gitu. Tapi dimulai dari MP itu, akhirnya Mahadewi disorot kembali ya? Betul. Dulu pernah rame banget, terus setelah itu muncul juga isu-isu soal pemilihan, lu pilih juri cowok apa juri cewek gitu kan? Iya, challenge tuh ya. Setelah waktu itu sempat viral bapak berjenggot, itu rame pernah. Ini viral lagi terkait sistem penilaian. Nah setelah tadi kita bahas soal materi dasar, akhirnya kan kesepil tuh, karena kita panggil kan si siapa juri per bloknya, ada Reva, ada Ica, ya kan. Di situ kelihatan rekapnya Mahadewi, form penilaiannya itu yang jadi trigger netizen. Jadi pertanyaan. Kok begini gitu rekapnya? Kolom irama lagu, durasi kerja, fisik dan gaya dan lain-lain nggak ada gitu. Ya makanya itu kan aku bilang kita selalu perbaikan gitu. Selalu biar lebih baik lagi gitu kan. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki pekerjaan, etika juga semuanya kan diperbaiki gitu. Karena kita masih terus belajar kayak gitu. Kita anak baru. Itu kasarnya. Baru 1 musim. 1 musim. Bahasanya Mahadewi 1 musim, guys. Ya, aku tuh bilangnya 1 musim. Musim pertama, kedua, ketiga, ke-12 sudah selesai, berarti 1 musim udah habis. Musim baru. Udah kita lewatin. Nah, ini musim pertama kita lagi. Di musim yang kedua ini ada transfer pemain kan kemarin kan? Ada. Ada transfer pemain. Ada. Setiap ini kita bongkar pasang itu udah berapa kali ya dari awal itu? 4 kali lebih lah kalau nggak salah. Ya namanya juga tim ya. Pasti ada lah yang begini. Intinya kalau aku sih gini ya.
Aku berterima kasih yang sudah pernah hadir di keluarga Mbak Dewi, ya. Sudah pernah hadir, sudah pernah bergabung. Apapun cerita mereka di luar itu, buat aku pribadi itu aku ucapkan makasih. Mereka sudah jadi keluarga kita gitu. Entah endingnya seperti apa, itu balik lagi kan ke diri masing-masing kayak gitu kan. Makanya gue bilang kan, intinya kita satu tim itu chemistry yang kita bangun, ego itu tidak ada gitu. Kalau masih ada ego ya begitu. Bukan berarti yang udah eliminasi lah kalau bahasanya bawa koper dia gitu. Itu nggak bagus, bukan. Aku sih semua bagus lah gitu. Nggak ada yang pinter banget, nggak ada yang bodoh, semua sama. Tergantung mau belajar atau enggak. Dan mereka mungkin secara nggak langsung mereka juga tidak mau belajar. Iya. Di musim yang baru ini, bongkar pasangnya berapa, Mi? Musim yang ini tuh maksudnya yang keluar, yang tereliminasi berapa, yang gabung berapa? Yang gabung itu ada 2 orang. 2 orang. Dari Tulungagung, Tia itu juri BNR sana ya, sama Maya juri Ciamis. Itu mengganti yang kemarin sebelum musim terakhir ya keluar kayak gitu. Itu aja. Yang gabung kan 2. Yang eliminasi berapa? 2 juga. Oh, artinya bongkar pasangnya. Iya. Oh iya. Cuma 2 aja, 2 keluar, 2 masuk, 2 keluar gitu aja. Dari dulu begitu? Iya. Dari 4 kali ini? Iya. Oke. Kalau kemarin tuh habis anniversary itu 3 malahan. 3? Iya. Itu kenapa sih, Mi? Kalau bicara tidak cocokan atau apa bentuknya gitu? Kita nggak bicara personalnya ya? Iya. Mungkin apa ya? Ya kayak tadi kita bilang lah, chemistry itu mungkin tidak dapat di kita gitu. Mungkin dia lebih nyaman di luar. Mungkin di sini ada, ya namanya kita kan nggak bisa nginin kenyamanan ya gitu. Kita nggak bisa ngambil kenyamanan lah. Kenyamanan cuma kita yang menciptakan. Iya, betul. Kasarnya kayak gitu. Jadi mungkin mereka sudah tidak nyaman di kita dan mereka ada pilihan lain gitu. Yang mungkin lebih baik dari kita, ya monggo silakan gitu. Oh kita kayak gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, ini kayaknya gue lihat di meja ada form baru. Nanti kita spill ya. Oke, siap. Secara jelas dari dekat. Ini bisa dijelasin nggak, Mi? Mau diambil form yang lama nggak? Biar buat boleh yang lama dulu. Karena kemarin kayaknya kurang jelas ya. Boleh. Dulu ya. Oke, form yang lama. Nah, ini kalau untuk form yang lama seperti ini. Ini form yang lama. Ya. Jadi memang banyak apa ya? Banyak yang masih kurang sempurna ya untuk form lama ya. Gitu jatuhnya karena di sini cuma adanya hitungan menit aja. Pergeseran ini pun 1 menit ya. Ini dari awal nih, dari yang zaman tak berantai itu loh. Nah itu nih, ini awalnya nih seperti ini kan ya, 1 menit karena kita 1 menit per 1 menit pergeseran itu awalnya aku juga nggak setuju karena 1 menit itu kita nggak ada menilai burung 6 burung lah 1 menit itu nggak bakal dapat. 1 menit cepet banget loh. Jadi gerak cepet. Memang benar jangkauan di bloknya itu bisa banyak, bisa 3 kali mungkin balik ke situ ya. Di menit terakhir itu dia jatuhnya 4 kali balik ke bloknya dia. Cuma kan nggak efisien di penilaiannya gitu. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi 1 menit itu ya lu baru gerak dikit udah kelar. Iya. Kasarnya kayak gitu ya. Harus geser lagi, geser lagi. Jadi main cepet. Jadi lu kayak main udah gerak sat-sat kayak gitu kan. Jadi kita tidak bisa mencari tuh yang benar-benar layak juara gitu. Boro-boro layak juara. Nyari burung kerja aja juga udah nggak bisa. Kalau per 1 menit gitu ya. Karena 1 menit itu sangat cepat. Gitu. Makanya gua rubah itu di 2 menit gitu. Maksudnya biar ada space gitu. Space mereka untuk benar-benar mencari burung kerja kayak gitu. Ini ya masih 1 menit. Kemarin. Ini sorry, ambil. Ini yang pertama. Ini cuma ada menit aja. Kalau menit aja. Bisa dicontohin nggak? Coba dicontohin ketika pakai form ini nilainya gimana? Jadi anak-anak ini. Anak-anak gimana coba ketika di blok A? Misalnya dia di blok B nih. Iya. Dia tidak ngelihat sini kan? Ini nggak ngelihat, dia nggak ngelihat. Nah kan berarti kosong loh. Ini dia fokus di blok ini aja karena menit pertama dia ada di sini. Ya inilah yang dia nilai kan. Ya menit pertama mungkin nih burung di sini. Dia ada kerja. Gitu kan? Udah dia muter aja di sini di ini nanti baru geser baru dia ada kerja lagi di sini gitu kan nanti tapi balik lagi kan dia ke ketika dia ada di blok B yang blok ini naik ke atas inilah yang dia berarti kan udah turun di sini jatuhnya kan
Tapi ketika dia di uniformnya itu berarti dia adanya di posisi sini kan, karena dia geser di blok geser berikutnya gitu. Nanti dia lari ke sini ya, dia ada di sini, gitu kan. Nanti ada di sini ya dia larinya ke sini. Nanti mungkin ada lagi dia lihat, baru ini kan otomatis ini dia nggak dapat di sini. Karena dia awalnya itu dia nggak ada di situ. Misalnya di blok A ini burung 1, 2, 3, 4 lah gitu ya, 1, 2, 3 dan ke sini. Itu kan, ini kan kayak gini, ini bloknya dia. Ini blok A, misalnya blok awal. Berarti kan ini mau bunyi mau apa dia nggak ada dihitung. Dia nggak peduli. Gitu, jatuhnya. Yang ngitungnya di sini berarti bloknya yang ada di sini. Misalnya blok C, dia baru dapat di ini di depannya otomatis. Ketika dia geser, dia barulah dapat di sini, baru dia ada di sini, kan kayak gitu kan. Ini anak-anak nilainya gimana? Ini satu nomor 04 cuma satu kolom kan? Satu kolom kecil begini. Dia menentukan, oh ini burungnya nembak segala macam. Mereka punya ini sendiri, jadi mereka punya tanda sendiri gitu. Oh gitu. Kan beda-beda juri beda-beda tanda, gitu kan. Sistem juga sama, jadi beda. Ada yang mungkin dia checklist, ada mungkin dia tulis lah apa gimana lah. Nanti ketika ini dia kosong nih, misalnya dia nggak dapat nih di sini, dia tanda nih. Nanti dia di sini ada keterangan, misalnya di menit keempat aku nggak dapat loh om, apa gimana burung ini kurang maksimal apa gimana kayak gitu. Keterangan karena itu seperti ini. Jadi bahasa kemarin katanya bersih kayak pantat panci itu salah. Gitu, salah sebenarnya. Karena ketika itu Reva kalau nggak salah kemarin yang ini, Reva ngasih tahu begini tuh, ini ada tanda-tandanya tuh ada, tanda-tanda dia burung kerja, burung kerja tuh ada gitu. Dan form kemarin yang dikasih lihat itu form awal. Ini kan udah form kedua, bukan? Ada lagi satu lagi. Ini form kedua jatuhnya itu. Kedua apa yang pertama ya? Pokoknya form awal lah, awal banget itu, form awal banget itu. Yang ini juga masih banyak kayak gitu kan. Itu jadi memang ada kesalahan ya. Maksudnya ya kita balik lagi ke perbaikan. Selalu kita perbaiki kan inovasi apa gitu lah. Entah kita melihat kita perbandingan kita kan dunia burung itu sempit ya. Mau blok manapun, blok barat, blok timur itu kan semua sama. Intinya rekapan itu mencari burung-burung terbaik, burung-burung layak, burung-burung kriteria gitu kan. Makanya ada saduran dari sono sini kan, kita masih banyak belajar gitu. Makanya kita perbaiki dengan kemarin viralnya seperti ini. Kita lebih perbaiki lah sedikit. Walaupun nanti tetap di mata yang nggak suka tuh salah. Pasti. Gitu. Orang kalau nggak suka pasti begitu. Iya pasti. Cuma ya nggak masalah. Intinya kita mau memperbaiki diri. Gitu. Evaluasi diri gitu aja. Gantinya seperti apa? Untuk penggantinya kita seperti ini. Ini lebih komplit. Jatuhnya lebih munduran. Oke, kelihatan? Kelihatan. Ini lebih komplit. Jadi di sini kita ada gini, bisa kelihatan? Aman, nanti diambil lagi video dari dekatnya. Jadi nanti di sini nih ada awal burung-burung nih kan. Ini tetap menitnya tuh kita pindah ke sini. Kamu lihat di situ ya ada. Menitnya tetap ada, cuma dia ada posisinya di sini. Menit 00 sampai 02. Ya tadinya kan kita pasang di awal nih di atas nih. Tanpa ini ada isiannya nih apa nih gitu, kolom-kolomnya lah gitu. Karena ini minim kolom. Ini lebih banyak kolomnya, jadi nanti kayak bu guru gue. Jadi gini. Jadi nanti di sini kan ada burung nomor ini kan kita contoh di nomornya contoh. Karena setiap gantangan tuh beda-beda. Beda-beda susunannya. Dena lapangannya beda-beda. Jadi kayak ini. Jadi ini misalnya awalnya dia nih awalnya ada di sini nih. Irama lagunya seperti apa, burung bekerjanya nanti dia tanda di sini. Kalau misalnya dia ngerol, dia ada tanda. Cuma nembak aja dia ada tanda gitu kan. Terus yang membawakan materi-materi apa, nanti dia adanya tujuan di sini kan. Nanti durasinya dia tanda di sini. Kalau di awal dia nggak dapat durasi, berarti ini kan kosong. Betul. Artinya hanya nembak aja misalkan tapi nggak ada durasinya. Nggak ada. Jadi kolom kan, tembak ada. Jadi kan dia di sini jatuhnya, nanti ada ngerolnya ada tembakan. Jadi cuma ini yang dikasih. Misalnya dia cuma nembak doang nih, ya udah, dia tanda lah di sini. Checklist ditembak. Tembak. Ya gitu kan, karena tidak ada ngerolnya, gitu. Iramanya berarti kan tidak ada, burung tembak itu tidak punya irama lagu, gitu kan, karena dia satu lubang jatuhnya. Gitu. Nanti di sini banyak, dia di sini ada durasinya, durasi kerjanya kan. Burung berirama itu otomatis berdurasi kerja. Burung pukul itu, burung tembak itu tidak memiliki durasi kerja karena dia mengambil napas. Volume oke.
kita tapi akuin. pasti jeda. Burung pukul itu volumenya seada-adanya. Tapi kan dia ngambil napas. Pas udah habis buang, capek gue kos-kosan, napas dulu, kayak gitu kan. Kalau irama lagu enggak kayak gitu. Makanya nanti ada volumenya di sini, di durasi di sini, volume di sini. Ini gaya. Gaya fisik itu untuk pembanding. Gitu. Gayanya dia bagus nggak nih, eksotik nggak, kayak gitu kan. Kalau untuk kacer tuh apa eksotisnya, kalau murah itu biasalah. Indah apa enggak? Indahnya gitu kan. Pokoknya yang istimewanya lah kayak gitu. Nah, untuk fisiknya itu entah ada yang sayapnya turun lah, ada yang kakinya angkat lah, entah gimana lah, kan pasti ada. Gitu tadi kukunya, matanya katarak lah, kan banyak. Fisik itu macam-macam, ada fisik yang terlihat dan tidak terlihat. Gitu nanti di sini, ketika mereka sudah ada di sini, nantilah terbentuklah nilainya. Gitu dari keseluruhannya ini baru dibulatkan. Makanya kemarin ada bahasa 38 itu dari mana? Sedangkan ini tidak ada 37, 375 kan nggak ada. Orang tuh kenapa orang itu patokannya di 37, 375, 38? Karena rekapan kolosal itu 37, 378. Nggak ada kolom begini kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh ini Rama Lagu durasi nggak kerja. ada. Jadi ada. Jadi gini, 37, 375 biasa Irama Lagu durasi kerja volume fisik ada. Yang 37, 375 itu kan buat main kolosal. Kita nih mainnya judulnya premium, main G, main blok, kayak gitu. Jadi ketika burung yang di bloknya dia, kalau main kolosal itu kan berarti semuanya tertata, tercatat gitu. Udah lu cek saya, 37 kan katanya tanda daftar hadir. 37, 375 burung kerja. Burung maksimal kerja bentok deh lu di 38. Kemarin aku udah bilang 38 itu juga nggak asal junjungan atau brok 38. Itu ada rumusannya. Kenapa bisa terbentuk di 38 kayak gitu kan? Nggak sembarangan lu dari 37, 375, 38. Karena kenapa orang kemarin di Facebook itu banyak komentar itu udah 37, 375, 38 gampang aja gitu kan. Kenapa nggak ada itunya? Terus ditanya, itu juri yang naikin dipentokin nggak? Ya otomatis dipentokin dong. Karena udah maksimal dia kerjakan gitu. Dan mereka tidak mengerti 38 dari mana sih ceritanya? Gitu kan. Karena banyak tuh bahasa yang orang pinter lah. Asal di luar sana lah gitu. Si pinter. Gitu lah, banyak lah orang yang ngerasa, gua gini loh. Oke. Gua mah cuma baca doang. Gitu. Gue mau ketawa takut dosa kan kalau sekarang kayak gitu ya. Makanya ya udahlah biarin, ada waktunya kita menjawab, ada waktunya kita diam. Gitu. Mau gue diinjak-injak diapain diam aja. Gitu, tapi gak ada waktunya gitu. Terus cuma di media sosial ini kan. Iya betul. Selama lu nggak kena fisik gue langsung oke. Kalau gue mah kayak gitu aja. Tapi kan kita jadi tahu mana yang support Mahadewi sama yang nggak support Mahadewi. Betul. Ya, jadi gini, kalau kata orang tuh semakin tinggi pohon tuh semakin anginnya brak kayak gitu. Gitu ya. Ya memang seperti itu, tapi kenapa kita nggak jadi anginnya? Gitu. Kalau gue maunya seperti itu, kenapa kita nggak jadi anginnya kayak gitu? Jadi nggak kena gue geser sini tuh, biarin mereka mau ngomong apa, tapi gue capek sendiri, hilang sendiri. Gitu. Mereka merasa mereka benar, ya silakan dengan benarnya mereka silakan gitu. Bukan berarti mereka salah, nggak. Kita juga bukan berarti kita diam aja kita bener loh. Ngapain kita ini bukan gitu. Ini manusia lah. Wajar gitu. Juri itu tempatnya salah, kan? Benar. Nah kayak gitu. Kayak udah diemin aja, gue membaca aja. Ada komentar yang bagus, nggak semuanya salah nggak. Banyak komentar-komentar yang mendukung, banyak komentar yang menjabarkan dengan benar, tapi tidak difaktakan kayak gitu kan. Banyak yang memang buat menghujat, yang tidak suka lah sama kita. Lebih banyak sih ya, dari 100% tuh 80% kali kayak yang menghujat. Banyak, iya lebih banyak. Ya oke sih oke aja, nggak masalah. Mungkin mau pansos kali, silakan kalau kita gitu. Kalau aku sih nggak masalah, selama tidak kena fisik gitu doang. Tapi di kejadian ini artinya rame, jadi omongan, jadi sorotan. Mahadewi ngapain aja sekarang kayaknya viral gitu loh. Itu sebagai kadif penjurian dan manajer sekaligus manajer Mahadewi, perasaan Mak Fitri gimana sih? Ya gimana ya? Happy atau enggak happy atau gimana? Ya gini ya, kita kan plus minus ya gitu. Dengan viral itu semakin orang tuh semakin kenal, semakin penasaran. Nah itu plusnya gitu ya. Nggak apa-apa, cuma kalau bisa jangan viral lewat begituan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Toh masih banyak kok kerja bagus kita yang tidak terekspos gitu. Kenapa yang jeleknya yang diekspos, toh jeleknya juga seperti apa sih? Gitu. Maksudnya bukan berarti pembelaan diri ya, bukan gitu. Maksudnya gini, kalian harus bisa lihat lah kayak gitu.
Selama setahun lah musim itu ya, setahun itu. Oke, ada track itu kan, track itu nggak harus lurus. Pasti ada gelombang, ada belokan, ada apa, pasti ada kayak gitu. Toh kalian jangan menyamaratakan gitu. Track kita lobang sama track kita lurus itu kalian samakan di track lobang. Gitu maksudnya toh kalian bisa lihat loh. Apa namanya? Bukan membagusin diri gitu. Ada saatnya tuh kita tuh bekerja dengan ya memang pure gitu, maksudnya tidak kejelekan yang harus kalian selalu tonjolkan, gitu maksudnya. Sisi bagusnya juga kan ada gitu, kenapa sisi yang begitu yang kalian hantam terus, gitu maksudnya seperti itu tuh. Untuk minusnya ya, kalau plusnya ya itu semakin banyak kita berita rame itu semakin orang penasaran gimana sih, seperti apa sih penjuriannya, kok rame banget, viral banget kayak gitu kan. Emang bener-bener tuh juri tolol banget apa pinter banget, kadang kan kayak gitu, pasti ada begitulah. Namanya pemain tuh pinter sekarang tuh, tapi lebih pinter hackernya kan. Kayak gitu, kalau aku seperti itu. Tapi banyak nggak yang tadinya ya itu tadi, bener nggak sih ini Mah Dewi begini, dia coba kemudian dia ketagihan gitu? Ada. Banyak. Jadi dari awal, kita dulu musim pertama itu ya, dihantam. Masa juri cuma bisanya masak doang, nggak kenal burung lah. Tiket 1 juta hadiahnya pop mie. Dulu kan kayak gitu. Dulu tuh musim pertama tuh di Highland kalau nggak salah, di Citra Raya. Juri kenal burung juga enggak. Miara burung juga mana kenal. Bagus yang begini-begini. Gua sih nggak percaya sama juri cewek lah. Apalah. Itu kan bikin penasaran. Yang komen itu malah yang main. Ada yang tuh yang akhirnya penasaran, dia coba main. Iya, gitu. Main dan bagus ya, saya ngikutin loh dari Highland sampai dari kemarin katanya. Ternyata memang enak, lebih enak tuh sebagian orang ya, nggak semua ya. Kalau yang suka ya lebih enak dinilai sama juri cewek lah, lebih apalah. Ada yang juri cewek bisa apa, gue mah nggak percaya. Tetap balik lagi ke juri laki lah, dibilang gitu kan. Bahkan banyak komen sampai sekarang kan komen seperti itu banyak. Karena ini resiko minoritas kan, yang lain jurinya cowok semua, ada juri cewek sendiri. Iya, gitu. Jadi aku gini ya, dari dulu ya, dari awal aku ngejurin ya, dari dulu. Aku cuma punya keinginan, bukan pribadi ya. Enggak, kalau gue buat keinginan pribadi enggak. Gitu. Kita nih juri cewek, kenapa nggak bisa setara? Sama juri laki, bahkan melebihi. Gitu, kenapa tidak bisa gitu? Pola kerja kita sama, sistem kerja kita sama, yang membedakan cuma gender. Dia laki-laki, kita perempuan. Toh kita capek dimarahin, dipanas udian apa? Sama toh? Sama. Gitu. Terus yang membeda yang tidak bisa buat kita tuh sama rata sama mereka tuh apa gitu. Selama kita mau ada kemauan, mau belajar, berusaha dengan niat yang benar-benar toh bisa gitu. Kita buktikan kita bisa. Itu doang, aku cuma itu doang gitu. Jadi gender tuh udahlah gitu, nggak usah dibahas soal itu. Intinya ketika bekerja gitu aja. Terus kalau buat lookings itu kan perempuan tuh agak sedikit punya poin plus gitu. Bukan berarti juri perempuan cuma modal badan dan modal muka cantik, badannya bagus lu bisa, bukan gitu. Tetap ini yang dipakai gitu. Kemampuanmu, skillmu itu yang harus kamu juga buktikan, ditunjang sama penampilan kayak gitu. Itu sebenarnya poin plus ya. Poin plus dari laki-laki ya. Iya. Laki-laki kan lurus brek, kalau perempuan kan masih ada kalau gitu laki-laki mau seganteng apapun ya biasa aja gitu. Karena kan 99% dunia burung tuh laki-laki gitu kan. Pecinta kicau tuh baru generasi kesini aja tuh banyak perempuan-perempuan minat di burung kan. Kalau dulu kan nggak ada, dominasi tuh ya laki-laki gitu. Kayak gitu. Itu yang aku mau tuh dari anak-anak, sebenarnya itu bukan buat pribadi aku gitu, buat kita loh. Juri cewek itu bisa loh, ayolah. Gitu. Selama kalian mau belajar, mau berusaha, ayo. Gitu. Kalau aku kayak gitu. Sebelum ada Mah Dewi kan Mami Fitri kerja bareng sama juri-juri cowok kan, juri laki kan. Apa yang membedakan juri cewek dengan juri cowok ini? Apakah dari ketelitiannya atau dari apa? Sama aja sih ya. Sama, semua sama-sama. Ketelitian juga kita harus teliti juga gitu. Pencarian ya kita harus benar-benar real mencari gitu kan, tidak ada backupan. Ini lu gua bantuin lah kesini aja nggak ada. Sebenarnya sama. Juga. Harus ajuan dari kita, harus kerja kita dulu yang kita tunjukkan gitu. Kalau dulu kan kita sistemnya main sampai sekarang ya banyak tuh ajuan tertutup gitu, dengan backupan korlap. Gitu kan. Kolosal jatuhnya itu lebih memudahkan juri karena juri itu mencari cuma 2 burung.
burung A, B gitu. Ajukan 2 burung gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kan kita mainnya di blok premium. Ya kalian tuh udah bukan juri sebenarnya. Kalian tuh sifatnya udah korlap karena bertanggung jawab sama diri masing-masing, sama ajuan masing-masing. Nggak ada backupan. Juri sekaligus korlap. Iya, makanya aku selalu bilang ke anak-anak, kalian tuh bukan juri. Aku bilang posisi kalian tuh sebenarnya udah bukan juri lagi. Karena ketika kalian juri, kalian masih ada korlap. Gitu. Kalian masih bisa di backup, masih bisa dibantu sama korlap. Kalau ini enggak, pure apa yang kalian tulis, kalian lakukan di lapangan, ya kalian yang bertanggung jawab gitu. Aku cuma membackup menyelaraskan lah dari pemain ke kalian kayak gitu dengan fakta yang di lapangan gitu. Kalau aku kayak gitu. Tapi di proses penilaian Mami Fitri nggak ikut-ikut kan? Enggak ada. Dari mereka juri, kemudian mereka ngajukan 6 nominasi itu nggak ada. Intervensi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bisik-bisik nggak ada nih? Nggak ada. Jadi gini, kalau dulu ya gitu ya. Ini ketika burung yang krusial gitu, pemain lebih banyak inilah ya. Intinya ya maaf gitu ya. Sekarang pemain tuh lebih banyak mencari hadiah gitu dibanding hobi itu sudah tidak ada. Menurut aku sih ya udah jarang banget ya orang main burung tuh, apalagi sekarang tuh mainnya jutaan. Betul. Di hobi itu ya mungkin dia hobi, tapi dia kan punya anak-anak bawahnya, gitu kan ya. Uang tiketnya juga nggak murah ya. Lah iya, dia bawa pasukan nih, pasukan bodrek. Di bawah tuh ya, kan otomatis lah ya. Intinya ada kekesalan lah ketika dia tidak juara gitu ya. Itu makanya ketika sesi pertama nih ada pang-bung gitu kan, pasti ada begitu kan. Selalu sesi kedua aku bilang tolong perhatikan nih burung ini karena apa? Menjaga ketika dia turun, itu pun ketika orang itu turun lagi gitu kan di sesi berikutnya. Hati-hati tadi orang ini komplain, lebih diteliti lagi burungnya, dilihat lagi. Jadi ketika kalian mungkin burungnya kerjanya tidak maksimal lagi, dia komplain dengan tidak beralasan, kalian punya alasan, kalian punya jawaban, lebih teliti lagi. Kalau aku kayak gitu aja, selalu begitu. Tapi itu mempengaruhi psikologi anak-anak nggak? Artinya mereka jadi enggak lebih merhatiin tuh burung gitu nggak? Enggak, jadi gini, dengan bahasa ya, juri cewek ya lebih ribet. Kalau laki kan turun loh, goblok, kasarnya kayak gitu kan, apa gimana ya? Kan nggak, tetap pakai bahasa ibu lah ke anak kayak gitu kan. Anak ini kan anak-anakku jatuhnya kan. Ya sebagai seorang ibu gimana gitu cara ininya. Jadi tetap pakai bahasa kita dan mereka juga secara nggak langsung terbantu karena Mami kan udah lebih tahu gitu medan seperti apa, kayak kita lebih tahu terjalnya ini seperti apa. Jadi sedikit banyak membantu mereka. Jadi mereka yang awalnya agak kurang teliti, lebih teliti lagi gitu. Untuk semuanya ya, semua sesi pun harus seperti itu, lebih teliti lagi, lebih hati lagi gitu. Ini burung begini, itu lebih hati-hati lagi gitu. Semakin dikit burung, semakin banyak tekanannya. Maksudnya semakin banyak yang harus kita pikirkan gitu, mencarinya tuh seperti apa. Semakin besar tiket, semakin besar preseran gitu kan. Paham lah ya? Paham. Tahu lah. Kebelakang ini kan Mahadewi sudah berapa kali tiket mobil ya? 2 kali kalau nggak salah ya? 2 kali. Yang benar-benar spektakuler ya kita bilang ya. Kemudian Agustus. Tiket juta-jutaan juga. Itu menguatkan mentalnya anak-anak gimana nih? Biasa pasti ya. Mereka kan pasti bohong kalau nggak grogi. Awalnya gini, itu. waktu pertama kan waktu ada itu kejadian lucu apa enggak? Ya mobilnya itu di bulan Agustus ya, anniversary Abah itu awal. Awal hadiah mobil tuh. Di Masterpiece ya? Ya, boom lah gitu, meledak tiket 4,5 kalau nggak salah ya waktu itu. Ya biasa lah anak-anak ya. Aduh mah gue takut apa gimana, gemeter apa gimana ya. Kita sih cuma ya peluk aja gitu, udah sama aja. Mau tiket mahal, tiket murah intinya sama. Kalian tuh bekerja. Jangan pernah ngelihat nih tiket 10.000, nih tiket 20 juta itu jangan. Udah tetap sama aja, intinya kita cari tuh burung terbaik gitu aja. Kita ajukan, kita nilai, kita cari sama. Aku bilang gitu. Nggak usah dilihat ini tempat nih kita di mana, tiket berapa, eventnya apa tuh nggak usah dilihat. Karena semakin lu mikirin itu semakin buyar. Kita nggak fokus karena bahasanya harus bagus. Takut komplainan harus perfect, ini nggak bisa. Manusia nggak ada yang sempurna. Gitu, makanya udah jalanin aja, bismillah aja kalau aku kayak gitu. Insya Allah bisa, gitu aja. Itu cara-cara aku nginin anak laki. Ya memang agak berat ya dibanding ke laki-laki ya. Di perempuan tuh harus benar dijaga, disentuh hatinya kayak gitu. Hati gue siapa yang nyentuh? Curhat guys.
Maksudnya kayak gitu. Iya. Tapi ke belakang ini mental anak-anak udah Alhamdulillah. makin oke ya. Alhamdulillah makin oleh. Ya ada ya berapa ya wajar lah anak manusia. Iya. Mungkin lagi PMS lah apa gitu ya, lagi Iya, pikiran lah gitu. Iya. Wajar. Cuma selama ini fine-fine aja, masih bisa ke cover. Lagi marah sama pacarnya lah gitu. Mungkin kayak gitu kan. Ya namanya cewek kan banyak iniannya, Pasti. kemungkinannya tuh banyak Iya. gitu. Mungkin ini itunya banyak gitu dibanding laki-laki. Bodo amat kalau laki-laki udah kerjain dulu. Untuk anak-anakku ya, tim Ma Dewi, terima kasih. Udah setahun ini kita udah ngelewatin badai. Gitu, apapun udah pernah kita terima gitu ya, mau plus minus, mau hujatan, mau sanjungan itu udah banyak kita terima gitu ya. Jangan berkecil hati, terus semangat, terus berusaha lebih baik lagi, memperbaiki diri. Jangan merasa kalian tuh sudah di atas angin, jangan gitu. Karena manusia itu tempatnya salah. Kita nih juri ini tempatnya salah, tidak ada benarnya. Benar aja salah, apalagi salah gitu. Jadi tetap semangat, tetap membuktikan bahwa kita nih bisa mampu gitu. Bikin bangga Abah Imam, owner kita yang sudah benar-benar mensupport kita luar dalam lah gitu. Nggak ada owner kayak Abah gitu. Yang Abah mau tuh cuma kita bikin dia bangga gitu aja. Jangan bikin dia kecewa. Maju terus, kita tunjukkan kita mampu, kita bisa tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kicau mania semua. Jangan putus asa, tetap semangat gitu. Tetap kekeluargaan ini tetap harus kita jaga gitu. Jangan sampai pecah gara-gara mulut-mulut yang seperti itu ya. Love you anak-anakku. Oke. Cukup ya Mi? Ada lagi nggak yang mau disampaikan mumpung? Mau nggak yang poin pentingnya yang lagi dibahas viral? Coba. Oke. Apa nih? Yang 38. Poin 38. Mau nggak apa nggak usah? Boleh, kan kemarin kan rame kan. Katanya gua nggak ngerti ya? Katanya Mami Fitri, apalagi ini sebagai kadif penjurian ya, nggak ngerti poin makna filosofi angka 38. Oke, jadi Coba gini. Mi. Ya nggak tahu ya, kalau ini aku pelajari ya gitu ya. Ya. Dari dulu. Sorry, potong dulu. Mami Fitri sudah berapa lama tergabung di RN? Atau selama menjuri deh? Lumayan ya, gue lupa ya dari udah berapa lama ya. Pokoknya lama banget deh. Dari anak lu yang cewek itu masih umur berapa? Anakku yang cewek umur 5 tahun. Sekarang udah umur berapa deh? 20. Oh, 21. Ya. Berarti udah 16 tahun berarti. 5 tahun mau 5 tahun, 4 tahunan. Jadi 2000 berapa itu ya? Anak umur segitu. Artinya 1 dekade lebih lah. Udah tua gue. Jadi sebelum ada Bukan juri. Bukan gue yang ngomong. Kayaknya sih juri independen pertama aku deh. Oke. Aku kayaknya sih dulu ya. Oke, sekarang kita tes. Rokok dulu mah. Biar nggak tegang-tegang amat ini. Netizen jangan gampang-gampang kalau ngetik. Punya hati juga guys. Iya, saya punya Coba, anak juga. Hatinya Mami Fitri nggak pernah disentuh kan? Anak-anak doang yang ditenangin. Coba Mi, makna filosofi angka 38 di penilaian. Jadi gini, 38 itu nggak langsung brek 37, 375, 38. Bukan, sebenarnya ada rumusnya. Juri-juri lama lah. Ini aku minta maaf kalau salah, salah ya. Jadi gini. Ada sebagian yang tahu ya, juri-juri lama senior PB itu orang bola lama pun udah tahu ya. 38 itu sebenarnya gini, enggak tiba-tiba datang di 38 gitu. Dia ada poinnya. Ada poinnya. Ada rumusannya gitu. Tentang kemarin juga ada bahasa. Emang irama sama lagu beda? Dia bilang bahasa gitu kan? Yeah. Ada omongan tuh. Pinter banget jurinya katanya, dia bilang irama sama lagu beda, dia bilang kayak gitu. Jadi gini, irama lagu itu berapa poinnya, irama itu berapa poin, lagu berapa poin. Jadi gini, di 38 itu bukan masalah di 37, 375 brek, petokan lah tuh di 38 gitu. Jadi gini, ini sih nggak tahu ya benar atau salah. Kalau salah aku minta maaf gitu ya. Kalau benar tolong kalian koreksi yang kemarin mengomen gitu ya. Jadi di lagu itu poinnya itu ada di 20. Di irama juga ada 20. Jadi 20 kali 95% jadi 19. Gitu. Terus di irama juga
20 kali 90% jatuhnya 19 ya. 19 ketemu 19 jadi 38. Nah, itulah 38 hasilnya gitu. Jadi seperti itu Pak ya, Bapak-bapak yang ada di luar sana. Terus untuk volume sama apa namanya itu tuh adanya di 23 dan 24 gitu. Volume dan apanya itu fisik ya kalau nggak salah tuh. Volume 23 fisik. di 24. Jadi penilaian utuh itu adanya tuh di 85%. Tidak ada penilaian tuh di 100% gitu. 80% itu sudah mencakupi semuanya. Di irama lagu, durasi kerja, volume, nah sisanya itu pembanding gitu. Jadi 38 itu hadirnya dari 20 kali 95% Pak. Jadi bukan 37, 375, jadi 38 gitu ya. 19% ditambah 19%, irama lagu irama 19%. Irama 20 kali 95 jadi 19. Lagu di 20 kali 95 jadi 19. 19 tambah 19 38. Itulah hasil untuk 38. Itu Pak. Ya. Jadi ini sih kalau salah aku minta maaf gitu ya. Kalau benar tolong kalian koreksi omongan kalian kemarin gitu. Aku minta maaf kalau salah juga. Kalau benar tolong kalian jangan asal mengetik, asal mengisi kolom komentar gitu. Tolong lebih difahami gitu. Gitu ya Pak. Kalau aku itu. Cukup. Oke, Mami Fitri, cukup untuk bincang-bincangnya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Next kita ngobrol lagi kalau misalkan ini masih kurang, nanti kita cari waktu lagi ya, Mi. Oke, siap. Oke, nanti kita cari waktu lagi. Siapa tahu ada bahasan baru terkait Mahadewi juga, terkait kemajuan dan perkembangan Mahadewi. Ya, siap. Terima kasih ya, Mami Fitri. Oke, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Oke. Jadi irama sama lagu 20 kali 95. Ya, nih. Jadi pakemnya ini ada ya? Ada, aku punya. Makanya dulu aku punya bukunya. Ini kitab lama ini. Itu lama. Jadi itu ditulis aja gitu. Itu kitab lama sebenarnya. Di situ aja, Mi. Oke, siap. Nggak ada di ini kan? Oh iya. Jadi gimana cara bacanya nih? Ya, jadi irama nih. Irama tuh 20%. Lagu 20%. 20, poinnya 20. Jadi 20 plus 20 kan. Di volume di 30, fisik di 30 jatuh. Jadi kita bulatkan jadi 100. Dari mana dapatnya 38? Karena orang bingung kan, dapat 38 tuh di mana? Karena orang taunya itu 37, 375, 38 deh. Langsung dia pentok kayak gini. Gitu kan? Ya. Biasa seperti itu tuh juri-juri di kolom nilai akhir ini ya. Di sini nih. Jadi juri ekspres lah. Kalau dulu kita sebelum kita ngoncer itu kita lama gua belajar tuh. Nulis dulu 37 pentokan dulu lama banget. Nggak bisa sebulan gua jadi juri ngoncer. Kagak bisa, boro-boro harus ngapa dulu. Jadi nanti kan lari nih, misalnya ini sudah semua nih, sudah bagus lah ya. Ini poinnya udah dapet nih. Ini berarti udah sempurna dong, udah perfect lah. Mendekati perfect, entah ininya kurang di mana, volume lah wajar. Ini langsung di 38. Kan? 38 ini catatan. Ya burung berarti udah ada catatan. Karena sempurna. Jadi udah fix lah jatuhnya kalau aku gitu ya. Nah, nanti ketika tidak, berarti kan dia tidak dapat. Misalnya nih rollnya nih, dia cuma burung nembak. Oke. Iya kan? Berarti durasi nggak dapat dong. Volume, ini durasi nggak dapat. Volume oke. Ngerollnya dia nggak ada. Gitu kan? Gaya oke lah. Fisik oke, tapi kan dia udah punya minus di sini. Ya dikurangin dong 20%, dikurangin ini 23. Gitu kan, jatuhnya berapa? Enggak sampai di 38. Gitu, harusnya lebih teliti ke situ gitu. Nah, makanya jarang ini kan aslinya rumusan PBI ya. Awal itu kan burung itu di PBI ya. Rumusan gojlokan apapun itu awalnya dari PBI. Dulu aku punya bukunya segini, tapi gua tahu entah berantah waktu aku di Ronggolawe dulu. Aku dikasih sama teman. Itu untuk pelajarin dulu, baru lu bisa terjun di penjurian. Oh, gitu kan? Jadi bahkan sekelas Ronggolawe pun kiblatnya tetap ke PBI ya? Semua jadi gini. Dulu awal tuh PBI nggak ada lagi. PBI pecahlah ke BNR. Itu orang dalam juga kan, dalam PBI ini pecah-pecah dengan mungkin inovasi baru lah, karena PBI itu pakem lama burung turun bisa juara apalah, karena kita tidak mencari kesalahan, tetap materi yang dicari kan, tetap semewa, seacak adul apapun itu tetap materi yang kita utamakan kan, jatuhnya kayak gitu kan.
pecahlah BNR gitu kan, dari PBI pecah ke BNR dengan mungkin inovasi baru, pecah lagi ke Ronggolawe. Tetap satu pohon jatuhnya kalau kita bahas pohon ini satu pohon. Kalau karena pohon gede karena pohon gede itu adanya di situ di PBI, karena apapun itu larinya di situ kan. Pecahlah dengan inovasi, pecah lagi ke sini, tetap semakin ke sini memang bagus ya, perbaikan gitu menurut mereka. Tapi namanya manusia merasa dia hebat lah. Gue bikin metode. Jadi sebenarnya sih pakem sama. Cuma ininya yang beda-beda, apa namanya polanya yang berbeda. Pakem cara sama, menilainya. Sistemnya yang membedakan. Bukan pakemnya. Pakem tuh semua sama, irama lagu, durasi kerja, volume fisik. Yang membedakan tuh cuma sistem. Lu mau pakai sistem apa? Kayak gini kan, sistem blok lah, sistem kolosal lah. Terus kalau dulu lakbet lah, ada yang dulu lakbet dicoret. Ada yang pakai setik lah, karena RI bikin kayak gitu banyak. Jadi sistem itu yang merubah, bukan pakem. Pakem itu nggak bakal berubah. Lah kita kesini tuh jadi gini. Hancur-hancuran pakem itu 2015 kalau nggak salah. Kesini tuh ya udah jajaran nggak jelas dah. Yang lakbet pakai inilah nilai kerucukan pakai setik lah, Anies pakai setik lah, inilah segala ya gitu ya. Maksudnya rubah lah kesini semakin mungkin orang jenuh ya. Lakbet juga pakai batas poin lah, pakai restar lah, antah berantah ya. Dulu kita bikin lakbet panjang semeter 2 meter tuh sulitnya minta ampun. Dibatasi lah sekarang. Balik lagi lah orang tuh berpikir ke metode awal gitu. Pakem awal, karena lama. pakem awal tuh tidak mencari kesalahan gitu. Intinya tetap, makanya Madewi saya tanya, apa sih yang dicari dari Madewi? Pakemnya apa sih? Ya irama lagu, durasi kerja, volume fisik. Karena itu pakem awal, pakem yang aku nggak bakal rubah sampai kapanpun. Nggak bisa dirubah gitu, itu. Ya. Burung tembak bisa juara selama burung ini tidak maksimal irama lagu kan, burung yang ngelagu. Lawan-lawannya. Terus lebih diperhatikan lagi. Burung mukul itu ada 2 macam. Ada yang sejalur, ada yang bisa nyeri. Kayak orang kalau buang cililin, burung itu tidak bakal bisa ada dobelan. Karena cililin itu burung suara mati, jatuhnya lagu mati ya. Yang panjangnya seadanya, volumenya setembus-tembusnya. Ada burung yang dari kenari tembus ke lakbet. Apa itu namanya 1 napas 2 3 lagu. Itu yang kita ambil, yang burung katanya masa burung sejalur bisa juara kayak gitu kan. Sebenarnya mereka kalau mereka pahamin itu bukan sejalur begitu. Sejalurnya itu 1 lagu 1 nafas 2 lagu. Kalau yang udah cililin doang itu nggak pernah. Di kita selama ini ya, di Madewi hampir setahun lebih ini nggak pernah burung pukul itu juara. Nggak pernah. Yang monoton. Iya, yang monoton ya. Kecuali yang kemarin yang terakhir dibahas itu yang katanya burung jeda juara. Lah itu kan gua bilang, dia sekali buang itu 2 3 lagu. Dari ini tembusnya akhirannya ke kenari, modelnya kayak biser lah kalau buang kan, udah panjang-panjang, nyambung, nyeri jatuhnya kan kayak gitu. Itu makanya semuanya sistem sebenarnya, sistem yang membedakan. Dia merasa gue pecah dari sini, gue hebat lah, gue bisa bikin pakem sendiri. Sebenarnya sama, nggak ada pakem tuh nggak ada yang berubah. Baliknya ke situ-situ. Balik ke situ lagi. Makanya sekarang karena kebanyakan sistem ya, orang tuh jadi jenuh. Intinya nyari kesalahan. Kalau sekarang semakin banyak pakem, semakin banyak kesalahan dibuat. Itu karena manusia yang membuat. Merasa dia hebat, gua ngedirin lah. Gitu kan? Ya semau gua lah kayak gitu kasarnya. Dengan burung yang gua punya. Biasanya begitu kan? Ya biasanya seperti itu. Makanya dia pakem dia sendiri, sistem dia sendiri gitu. Kalau ini kan udah jelas. Lagunya di mana, iramanya seperti apa kayak gitu kan. Irama itu kan ya lu bawain lagunya gimana. Terus iramanya tuh ngalunnya. Kasarnya gini, kita kalau dengerin musik jedak-jeduk irama bisa tidur. Kalau dia kayak lagu-lagu yang soft, mendayu-dayu gitu otomatis kan kita dengernya juga enak gitu. Kalau cuma lagu itu double apa enggak? Maksudnya ganti-ganti apa enggak gitu. Kalau cuma satu lagu dong, ya kita dipentungin gitu memang enak kayak gitu. Contohnya seperti itulah. Gitu. Ini udah komplit semuanya. Gitu udah. Tadinya aku punya ada segini. Tapi nggak tahu gua kemana gitu kan bukunya karena udah makin lama ya. Gua lupa pindah-pindah rumah terus. Itu PBI punya? PBI. Ya mungkin orang-orang PBI masih punya itu. Masih punya. Dan ini aku kemarin dikasih lagi sama temanku. Catatan ini biar aku nggak lupa. Bulu, mata, kaki, jari kaki. Oke, penampilan. Volume apa, fisik kan ada semuanya. Sebenarnya juri kalau udah hafal ini udah aman. Lu mau kemanapun. Mau pakai sistem apapun. Aman. Mau jalan kemanapun. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak.
aku begini, maksudnya agak keras juga. Kadang-kadang kan ya butuh lah, anak-anak tuh jangan cuma dilembekin doang. Ada tarik ulur, ada butuhnya lembek, ada butuh dikasarin, dikerasin gitu ya. Jadi kalau gue gini, yang aku ajaran ini, yang kerasnya aku bukan buat pribadi gue, buat kalian sendiri. Mana tahu di mana-mana kepake yang gue ajarin, dan terbukti tuh kepake. Yang setiap yang gue ajarin ke anak-anak ya, mau juri cewek, juri cowok, itu pasti kepake. Gitu. Makanya bukan buat pribadi gue karena gue marah-marah sama lu karena gue benci sama lu, enggak ada. Urusannya gue benci sama lu apa? Bukan lu enggak. Saudara gue bukan. Kasarnya kayak gitu kan. Gitu kan. Gitu. Buat apa aku benci gitu. Kenapa aku begini? Karena gini, kalian tidak bisa terlalu dilembekkan. Ketika kalian terus dimong dilembekkan, kapan kalian mandiri? Kapan kalian bisa berdiri jejak sendiri tanpa harus di backup dari gue? Mau gue nanti ya di next entah tahu bulan ini, entah tahun ini, entah apa gitu. Gue pengen tuh anak-anak udah pure lu turun, gue nggak perlu turun, gitu. Gue cukup ada di pinggir duduk manis ngeliatin lu pada kerja, gitu. Hasil yang gue didik ke kalian, gue mau ngeliat hasil, gitu. Maunya aku kayak gitu next itu, dan aku harap mereka ngerti dan mereka bisa. Gitu, aku cuma itu doang. Kalau ini kan gue masih keliling dunia, muter sana sini. Masih bantu mantau, masih walaupun nggak bisa intervensi. Tetap gue teriak hati-hati burung ini, maksudnya takut kelewat apa kan, kayak gitu. Masih seperti itu kan, karena mereka masih butuh. Mereka sendiri yang minta, bukan pribadi aku, bukan aku. Dari awal mereka yang minta, mak tolong inin kita, takutnya kelewat apa gimana ya. Mereka sendiri minta, bukan dari aku. Kesannya kalau gue yang gitu, sangkanya gue intervensi gitu. Toh, yang udah keluar pun mereka tahu. Karena mereka yang minta, yang udah keluar, gitu. Generasi pertama dari Mahadewi, gitu. Jadi gue pengennya nanti entah bulan besok, bulan depan, entah tahun depan gitu ya, tahun ini gitu, gue pengen lepas anak-anak. Udah gue duduk manis aja. Karena kayak abah gitu. Anak-anak pasti aman. Iya, dan kalau gue sekarang belum bisa, aku tuh karena mereka belum memahami. Kalau mereka udah memahami ini aman gue beneran. Karena mereka tentu lebih yang di otak mereka sama yang ada nanti dia lihat itu nanti sesuai nggak? Gitu. Mau gua kayak gitu. Gitu doang. Gua duduk manis kayak abah lah. Setara owner berarti. Iya, kayak gitu. Duduk nanti tinggal nunggu selesai gelaran. Tanpa harus gua muter teriak itu nggak perlu. Gitu. Jadi udah percayalah full lah ke anak-anak bahwa mereka tuh mampu gitu. Itu gua baru tenang dah. Kalau gua kayak gitu. Target lu kapan? Pasti ada target dong. Ya aku mau. Pengennya aku 3 bulan ini. 3 bulan? 3 bulan, pengennya. Anak-anak siap nggak ini kira-kira? Harus siap, nggak siap harus siap. Karena kita nanti kegerus. Jadi hukum alam. Tahu kan hukum alam yang nggak kuat, yang nggak bisa bertahan ya mental. Nah itu. Gitu. Kalau nanti aku pakai sistemnya hukum alam kayak gitu. Lu nggak sanggup, lu nggak siap, ya lu keluar. Gitu. Karena nanti ini setahun kemarin kan masih gua mong ya. Maksudnya anak-anakku masih gua oke lah, salah pun masih gua maklumi gitu. Nah, kita udah setahun loh. Karena masih awal kan. Iya, harusnya setahun tuh mereka udah harusnya setahun itu di tahun kedua itu mereka harusnya udah lebih mapan, lebih dewasa kalau buat anak-anak ya. Nggak perlu lagi gua suapin, nggak perlu lagi gua emong banget gitu. Harus bisa sedikit ya lu jatuh ya wajar lu bangun. Jangan jatuh lu nangis pulang ke gue. Karena kayak gitu kalau anak ya. Paham. Kan. Ya lu jatuh, ya lu bangun. Gimana caranya lu bangun? Dengan apa? Ya dengan kemampuanmu sendiri, dengan otakmu, skillmu itu, dengan pemahamanmu seperti ini, caramu mencari burung itu yang bikin lu tuh bangun. Jadi lu jangan jatuh, lu nangis pulang ke gue nangis minta obatin, nggak bisa. Lu jatuh, ya lu sendiri yang obatin. Gimana caranya? Maunya aku kayak gitu. Itu yang gue pengen sih kayak gitu. Semoga lah Mak 3 bulan ini, ya kan? Amin, moga-moga. Kalau aku maunya kayak gitu. Ini nanti pembakalan buat anak-anak. Buat anak-anak nih rencananya? Ya, biar lu belajar lah. Jangan belajarnya masak-masakan doang. Kira-kira anak-anak kalau disuruh menjelaskan ketika besok dia dikasih form yang ini, dia bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya? Karena kan pembekalan, balik lagi kita ini kan pembekalan materi awal. Iya. Ya kan? Dasaran, Bu. Oke, siap. Oke, Demi. Iya. Ini obrolan yang barusan gue masukin dah. Iya, boleh. boleh. Oke, thank you, Mi. Oke. Udah nih? Udah. Panas banget. Yang.